Assalamualaikum. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Melani Maulidatul Jannah. Saya Nisfi Nur Laila. Saya Siti Arafah. Di video ini kami akan membahas tentang Permasalahan peran dan tugas guru. Yuk kita simak langsung videonya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa kasus yang terjadi di kalangan sekolah belakangan ini. Yang pertama yaitu ada kasus bukan dibotakin saat melihat siswa berambut panjang. Aksi guru ini bikin warganet baper. Awalnya ada seorang siswa laki-laki yang terlihat rambutnya panjang dan tidak rapi saat mengikuti PTM di kelas. Rupanya siswa laki-laki tersebut menarik perhatian sang guru laki-laki yang sedang mengajar di kelas tersebut. Karena dari kejauhan, penampilan rambut siswa tersebut terlihat tidak rapi. Alih-alih marah dan langsung mencukur habis rambut siswa tersebut, guru laki-laki ini malah melakukan hal yang tak terduga sama sekali. Saat menghampiri siswa tersebut, guru ini membawa sisir rambut dan hairspray. Tanpa basa-basi, guru ini langsung menyemprotkan hairspray pada rambut siswa tersebut dan langsung menyisirnya agar terlihat lebih rapi. Hingga kini belum diketahui pasti di mana lokasi sekolah yang memiliki seorang guru unik saat mendisiplinkan siswanya tersebut. Sontak aksi tersebut dibanjiri komentar oleh warganet. Tak sedikit dari mereka yang baper melihat aksi guru tersebut karena dianggap lebih menyayangi siswanya. Nah, berdasarkan kisah ini, peran guru tersebut yaitu sebagai pendidik, yang dimana guru tersebut sudah memiliki standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan berita yang kedua, yaitu mengenai seorang guru yang mencabuli beberapa puluhan siswanya. Yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, tega mencabuli puluhan anak didiknya di salah satu sekolah dasar yang ada di kepulauan. Ia diketahui telah mencabuli 10 orang siswi kelas 6 di tempatnya mengajar. Perbuatan susila itu dilakukan yang berinisial M dengan mengancam akan memberikan nilai jelek dan tidak lulus kepada murid perempuan yang berani menolak permintaannya. Pelaku mencabuli anak didiknya saat jam pelajaran berlangsung dengan cara memanggil satu persatu anak didiknya ke ruang guru untuk dicabuli. Baik, dari hal yang saya sampaikan tadi, peran dan tugas guru sebagai motivator sangat bertolak belakang dengan kasus tersebut. Karena seorang guru harus memiliki motivasi kepada peserta didik dan harus memiliki sifat dan kepribadian yang positif. Karena dalam pelaksanaan pendidikan, sikap ataupun sifat guru menjadi patokan penilaian terhadap kepribadian guru tersebut. Berita yang tidak kalah juga menarik perhatian warganet yaitu berita antara kekompakan siswa-siswi dan juga guru yang ada di salah satu SMK yang ada di Yogyakarta, di mana siswa-siswi dan guru tersebut berkolaborasi dalam merayakan ulang tahun sekolah dengan mengadakan berbagai macam lomba dalam memeriahkan acara ulang tahun sekolah tersebut. Dalam berita tersebut,
Peran guru sebagai pendorong kreativitas siswa sangat diperlukan, di mana guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan kreativitas siswanya dengan melakukan berbagai pelatihan serta persiapan untuk dapat menampilkan hal tersebut. Berita selanjutnya yaitu mengenai murid tanya soal tugas, tetapi jawaban ngegas guru ini malah bikin publik murka. Perilaku tidak menyenangkan ini terjadi oleh seorang murid kala menanyakan tugas kepada sang guru. Alih-alih mendapat kejelasan, ia justru terkena amarah dari sang guru. Murid itu bermaksud menanyakan tenggat waktu pengumpulan tugas kepada sang guru melalui aplikasi WhatsApp. Murid itu mendahului pertanyaan yang sangat baik dan sopan. Tapi murid tersebut malah mendapat jawaban yang sedikit ketus dari seorang guru tersebut, yang dimana di akhir kalimatnya terdapat tanda seru yang sangat banyak. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan peran dan tugas guru sebagai pembimbing, yang dimana tugasnya adalah guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Tidak diterima ditegur, siswa SMK bentak gurunya dengan kata-kata yang kasar. Nah, kejadian ini terjadi di salah satu SMK yang ada di daerah Banten. Kronologi kejadian terjadi ketika sang siswa yang terlambat masuk ke sekolah, sehingga sang guru memberikan teguran kepada siswa tersebut. Sehingga siswa tersebut tidak terima ketika dia ditegur oleh gurunya, sehingga terjadi adu mulut antara sang guru dan juga siswa. Kejadian tersebut mencuri perhatian warganet. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya memberikan nasihat kepada muridnya ketika murid tersebut melakukan kesalahan. Tentunya menasihati tersebut harus dari hati ke hati, tidak boleh membentak dan tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kasus yang mungkin terjadi. Untuk kesekian kalinya, kasus pencabulan yang melibatkan seorang pengajar terjadi kembali. Hal ini justru akan menghambat dunia pendidikan di tengah semangat belajarnya anak bangsa yang berkualitas. Seharusnya ia tahu bagaimana cara mendidik serta mengayomi siswa-siswi menjadi lebih baik, bukan justru melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Sebagai seorang guru agama, seharusnya pelaku menanamkan nilai-nilai kebaikan serta menumbuhkan rasa nyaman kepada siswa-siswinya. Akibat ulahnya, mungkin korban akan mengalami trauma dan depresi yang akan menghambat ke masa depannya. Kronologi kasus tersebut yaitu selain pelaku sebagai guru agama ternyata diberi tugas pula oleh pihak sekolah sebagai pembina OSIS. Modus yang dilakukan pelaku tersebut adalah pura-pura melakukan tes kejujuran. Tersangka mengaku melakukan tindak kejahatan seksual dengan dalih tes kedewasaan dan kejujuran saat melakukan pembinaan OSIS. Dari hal yang saya sampaikan tadi, peran dan tugas guru sebagai pendidik memiliki peran yang cukup besar kepada peserta didiknya. Karena guru tidak hanya sekedar profesi belaka, melainkan nilai esensi yang terkandung pada diri seorang guru memiliki tugas dan kewajiban, yaitu untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk siswa-siswinya. Kuda.